bajak dasmu. Kita agendakan itu. Kita culik namanya Bang Anies Sullah Bahasin, kita culik. Ya, kalau ini kan kita bajak ya. Jadi persoalan itu cara menyelesaikan itu ada dua. Yang pertama adalah diselesaikan, yang kedua adalah didiamkan, maka akan selesai sendiri. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Bicara ini, bicara itu, bicara segala hal, bicara semuanya, Ding. Ya, oke. Masih di channel Bicara obrolan hari ini. Kali ini channel ini saya bajak ya, karena kita temanya ada di sawah ya, tempatnya di sawah. Biasanya petani itu membajak, saya membajak channel Bicara ini ya, karena orangnya nggak datang. Orangnya sudah datang di belakang saya, pemirsa. Oke. Jadi tema kali ini kita akan membicarakan tentang bajak membajak ya. Bajak dasmu. Channelnya saya baca kali ini. Oke, selamat sore Bang Pendi. Siapa ini? Pendi Subarong aja. Pendi Subarong. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, terima kasih banget tadi udah pembukaan tapi Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? yang terencana. Gimiknya terencana. Oke. Lengkapnya siapa nih Bang? Lengkap apa ini? Lengkap nama. Sorry, namanya siapa? Saya itu sebenarnya kalau nama pemberian orang tua itu adalah Sukarjo ya. Sukarjo ya. Terus ada pendinya nggak? Enggak. Oh, Sukarjo saja. Tapi kemudian saat itu bapak saya itu pulang merantau, ditambahi sama bapak saya tambahi Pendi. Akhirnya di akta kelahiran kemudian jadi Pendi Sukarjo. Oh, gitu. Pendi Sukarjo. Tapi kemudian suatu saat saya baca sebuah puisi judulnya Barongan saat itu. Di acaranya seorang sastrawan dari Jerman. Wow. Dia keliling di Kudus, Pati, kemudian Juwana. Saya berkesempatan baca satu puisi judulnya Barongan, saya baca waktu itu. Nah, sama Mas Pendi, Suara Merdeka, wartawan Suara Merdeka itu. Halo Mas Pendi. Halo Mas Pendi. Namanya adalah Muhammad Nur Effendi. Terima kasih karena memberikan nama ketika dia mengulas di berita itu dikasih nama Pendi Subarong. Oh. Terakhirnya gitu. Teman-teman kalau manggil Pendi Subarong. Akun Facebook saya ubah. Yang awalnya adalah Raflet, saya ganti menjadi Pendi Subarong. Bentar. Apa tadi? Raflet? Raflet. Why Raflet? Raflet itu fals. Gitar itu kalau nyetem gitar. Bener-bener. Itu kan gitarmu wis flat apa urung? Ora flat iki karo nadane. Flat itu kalau flat itu berarti sesuai nada. Ra flat, ora flat. Berarti ora tidak sesuai. Ora match dengan nadanya, berarti false. Oke. Karena memang saya adalah penggemar Iwan Fals ya. Halo OI Mania semuanya. OI Mania, selamat sore. Salam satu rasa satu jiwa. Oke, ini teman-teman yang belum kenal, ini Mas Pendi Sukarjo, sorry. Kenapa Mas? Ternyata ini ada mesin yang jalan. Tapi masih hidup kan? Mati. Oh, tinggal hidupkan aja. Bentar, nggak apa-apa. Tuh. Oke. Ya, tadi maaf mesinnya jatuh. Lalu semangat sore ini. Kita sore ini tuh di alam terbuka ya. Ini konsep bicara yang bisa dibilang first khusus untuk Mas Pendi. Di mana Mas Pendi ini salah seorang, aku bilang seniman ya. Seniman desa boleh nggak? Saya itu seniman desa. Seniman desa. Kampung. Iya, yang ada di desa Pekalongan sini. Jadi Mas Pendi ini apa ya? Bisa seniman banget lah. Bisa dilihat dari tampilannya, orang-orangnya kayak gini. Coba dilihat nih. Orangnya kayak orangnya gini. Melasno. Ya. Wajib untuk dikasihani. karena memang aku juga apa ya Mas, bukan bukan seperti itu, tapi di pandemi seperti inilah ya, untuk teman-teman kita yang seniman tetap semangat. Dan aku lihat Mas Pendi ini semangat banget sampai saat ini, dia masih semangat di dunia kesenian. Ya. Oke, keseharian biasanya ngapain sih Mas saat ini? Kalau keseharian, kalau di rumah biasa bangun tidur, makan, boker,
itu aktivitas manusiawi. Aktivitas yang lain misalnya latihan teater, latihan musik. Kadang. Tapi kalau yang ini yang intens latihan teater. Kemudian setiap 1 bulan sekali di acara Habib Anis Suluk Maleman. Oh iya, ini teman-teman yang belum tahu ini temannya apa ya? Bagian media ya, mungkin bagian media atau sebenarnya personil. Pemusik ya. Pemusik di Suluk Sampak Maleman. Gusuran. Nah, di Sampak Gusuran yang kemudian melahirkan Suluk Maleman. Jadi berawal dari Sampak Gusuran kemudian lahir Suluk Maleman di Pati itu yang biasa. Kalau dulu itu setiap 1 bulan sekali itu mengundang tokoh-tokoh baik itu lokal maupun nasional. Wow. Di sana diampu oleh beliau Bang Andi Soleh Basin, seorang budayawan di Pati. Iya. Anak buah ya jadi seniman kampung. dan beritanya ini masalahnya kemarin-kemarin aku juga pengen ngajakin si Beb Anis ini untuk ngobrol di sini tapi belum jadi. Ini gara-gara Pak Pendi. Iya. Bukan gara-gara saya. Nanti kita agendakan itu. Kita culik namanya Bang Andi Soleh Basin, kita culik. Ya, kalau ini kan kita bajak ya. Ini kan kita bajak, besok adalah penculikan seorang budayawan luar biasa. Ini diculik oleh siapa? Alvin Romatullah. Oke. Nih, menarik kemudian menjadi seorang senimawan. Bisa nggak sih senimawan? Seniman aja. Seniman ya, seniman desa. Kenapa sih harus di desa, Mas? Karena kan gini loh, setahu aku nih ya, temen-temen yang seniman kalau dia hidupnya di desa terus kemudian dia nggak ada di kota itu kayak seninya tuh nggak ada, Mas, nggak muncul lah, nendang lah, nggak muncul gitu, nggak terlihat gitu. Bener, loh. Kenapa sih harus di desa? Kenapa nggak di Jogja sekalian atau di Solo atau di Jakarta? Iya, sekalian kan istrinya orang Jakarta kan? Iya, istrinya Jakarta. Nah, kenapa nggak di sana gitu loh? Jadi emang itu perjalanan ya. Jadi perjalanan itu tuh kadang bahkan saya selalu bilang sama teman-teman ya, saya juga kebetulan pelatih teater gitu sama anak-anak teater itu, saya bilang bahwa kadangkala cita-cita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kadangkala gua cilik cita-cita jadi tentara tapi bareng gede terima jadi misalnya menjadi wira swasta, jualan misalnya. Nah, karena perjalanan hidup akhirnya ya lebih memilih di desa daripada di kota. Lebih memilih di desa karena aktivitas ya memang banyak aktivitas di desa, banyak komunitas yang saya ikuti itu memang di kampung sini. Di kampung sini ya, dan banyak ya. Sekarang pun sebenarnya masih relevan kalau kita mau beraktivitas, berkreativitas di desa atau di kampung. Karena di kampung pun kalau memang memiliki daya kreativitas yang cukup tinggi juga bisa menasional. Banyak contohnya yang dari kampung dia bikin tapi kemudian menasional. Contohnya kan oke banget ya, Mas. Banyak sekali. Apalagi sekarang media digital lewat YouTube, lewat TikTok misalnya. Kita cari viral begitu. Dan nanti bisa menasional. Meskipun sebenarnya itu bukan cita-cita. Sebenarnya cita-cita awal saya dulu ketika itu saya pengen jadi tentara. Tentara malah? Kenapa tentara gitu? Karena menurut saya tentara itu keren. Waktu itu. Jadi ketika ditanya sama bapak saya. Tahun berapa itu kira-kira? Di umur berapa dan tahun berapa kira-kira? Kira-kira ya SD ya, Mas ya. SD. Kira-kira SD ya, Mas. Tuh, karena tahunnya boleh nggak? Oh ya, tahunnya. Tahun sekitar 1995 ya. 95. Berarti waktu itu aku masih digendong. Masih digendong. Yang dikit-dikit gumoh, gumoh itu. Orang saya itu sudah SMA itu Alvin masih kecil. Ya. Tapi saya tahu tiba-tiba Alvin itu udah gede. Kalau doa itu begini, wah keren banget nih anak. Kalau doa begini. Itu di masjid, acara remaja masjid begitu. Jadi Irmada. Pas bagian doa dia doa gini, tak perhatikan, wah keren nih doa ini. Itu luar biasa gitu. Nyelananya dewe itu gede, wis jenggotan anaknya. Keren Devin. Karena waktu itu mungkin aku lagi memerankan seseorang gitu loh, seseorang. Jadi balik ke tadi ya, kenapa cita-cita saya menjadi tentara saat itu karena emang keren. Pikir saya keren jadi tentara gitu. Yang namanya anak-anak tidak berpikir tentang kemampuan orang tua kira-kira mampu nggak membiayai sampai tentara gitu kan. Iya. Kita nggak berpikiran itu sampai kemudian
semua berubah sejak negara api menyerang. Sampai jatuh semua. Matur suwun. Ngapunten, Akhirnya diambil. Diambil yang punya. Matur suwun lho Bu nggih. Wau sepedane tinggi Alvin iki dicolong mau tinggi kan. Aku lagi yang kena idenya itu dari Pak Fendi ini untuk pakai sepeda. Matur suwun Bu ya. Nggih. Kondur. Nggih, atas Bu. Ya, yang punya sudah pergi ya. Meskipun tadi itu gosop, tapi gimana lagi karena kebutuhan gimmick. Yang penting kan orangnya datang kita izin. Ya kan? Oke, tentara dan waktu itu sejak SMA, semasa SMA itu saya berkenalan dengan yang namanya teater tadi. Yang mengenalkan saya dengan teater adalah Mas Taufik ya. Dia adalah Muhammad Taufik Nur. Dia anaknya Pak Zaini Sulaiman itu. Dia mengenalkan saya dengan dunia teater. Nah dari situlah kemudian cita-cita menjadi berubah saat itu. Cita-citanya adalah menjadi seniman. Sampai terakhir saya ditanya sama Mas Taufik, "Kowe sesuk arep dadi apa?" "Aku pengen dadi seniman." "Kowe yakin dengan kehidupanmu jadi seniman iso ngurip itu?" "Saya yakin." Nah itu ada keyakinan itu. Oke, itu kan salah satu mungkin bagi masyarakat umum ya, yang saat apalagi di desa nih Mas, apalagi di desa dengan predikat seniman, gimana kemudian Mas Pendi ini untuk bisa nggak nanti menghidupi keluarganya itu kan jadi mimik yang yang sulit ya, karena dibayangkan sebelumnya sudah. Kadangkala memang dibutuhkan metode kenekatan di dalam kehidupan. Oke. Makanya orang itu kadang kalau kepepet itu yo ono ae. Termasuk ya tadi itu karena kepepet kebutuhan ya, segala pekerjaan dia lakukan. Oke, segala pekerjaan ya. Pekerjaan yang baik. Yang penting yang baik, yang halal. Baik. Oke. Itu kuncinya juga. itu. Itu sampai menghalalkan segala cara. Nah, itu jangan. Oke. Aku nih pengen tahu apa ya? Mas Pendi sebagai sosok seniman desa nih. Nah. Aduh. Sorry rokoknya tajrabut. Oke, Mas Pendi sebagai seniman desa yang kemudian pastinya mengalami semacam apa ya biasanya kayak ke apa ya, yang mungkin awalnya nyantai dengan kehidupan, terus kemudian project beberapa kali ada, tapi setelah pandemi nih Mas, kayaknya semua seniman nih semoga tetap semangat itu ya Mas. Dan aku pengen ngerti Mas Pendi sampai bisa saat ini tertawa, kita ngobrol di sini dan ada masalah gitu loh. Ya. Kenapa saya bisa tertawa? Karena saya makhluk Indonesia. Jadi makhluk Indonesia itu menghadapi segala hal kok lagi pandemi. Ya. Lah wong tiba wae orang Indonesia menyikapinya itu dengan tertawa. Bahkan syukur loh, tiba syukur. Syukur nganu apa jenis sikil ora poklek. Syukur ora benjut. Syukur ge mau kok ya mate. Itu orang Indonesia. Sehingga ada pandemi atau tidak, itu orang Indonesia tetap masih tertawa. Makhluk Indonesia yang dinamakan manusia tetap bisa tertawa. Oke. Wah, masih pandemi lah kok pandemi yo lagi tiba iku lho arep keplindes ban wae syukur ora keplindes. Masih syukur loh Indonesia. Syukur ya. Meskipun tidak se-ekstrim India ya. Iya. Tidak kalau India itu kan ekstrim banget. Gimana nih kalau India? India itu apapun menyanyi dia. Oke. Iya. Nikah, kasmaran menyanyi ya Indiana. Di bawah pohon dekat pohon. Kucut misalnya. Kemudian kematian menyanyi orang India. Kematian. Kita masih beradab. Kematian tetap kita empati, ikut bela sungkawa. Enggak terus nunggu kematian terus nyanyi. Meskipun itu bagi kita yang muslim. Kalau saudara kita Nasrani tidak. Mereka keluarganya meninggal, mereka ada pelipur. Entah habis maghrib begitu mereka juga ada nyanyi, tapi nyanyinya adalah ibadah. Nyanyinya adalah bener, mendoakan yang ini, tapi dengan
cara bernyanyi itu misalnya. Dan aku tahu tuh kayak yang metode misal ada orang meninggal tuh malah yang bener-bener fun. Jadi bener-bener berbahagia itu teman-teman dari teman-teman saya yang dari Batak itu malah ada upacara meninggal dan di situ ada harus minum-minum, makan-makan dan sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang kemudian negatif. Karena karena itu adalah kebudayaan mereka, tradisi mereka, budaya mereka, dan kita menghargai saja, nggak perlu kemudian wah itu nganu ya enggak, itu budaya dia. Nah budaya kita orang Islam lagi di desa kayak kita tahlilan, itu untuk libur lara. Nah itu dari kenapa masih bisa tertawa di pandemi lah, kok lagi pandemi ya tadi itu contohnya, orang kena musibah saja masih bisa bersyukur. Kita hanya soal pandemi yang kita nggak tahu penyakitnya kayak apa, bentuknya kayak piye. Nggak terlihat. Tapi kita semua di sini sehat. Alhamdulillah. Mas Benny sehat ya? Saya sehat. Oh, alhamdulillah sehat. Sehat meskipun kantongnya yang nggak sehat. Kantongnya yang nggak sehat. Oke. Nih aku juga kenal Mas Pendi lama nih ya. Dan aku juga memahami kondisi Mas Pendi atau mungkin keseharian Mas Pendi nih. Nah, sebagai seorang seniman desa nih, dengan adanya pandemi kemudian kan gitu, kemudian media sosial di era digital sekarang semakin besar nih Mas. Nah, di situ kemudian aku pengen ngerti kalau Mas Pendi melihat ada nggak sisi kesenian yang kemudian bahasanya digerus lah dengan pandemi ini atau malah lebih kuat kesenian-kesenian yang muncul. Iya, betul. Seperti jadi itu. bagi teman-teman yang memiliki daya kreatif, pasti pandemi tidak menjadi penghalang. Kemudian media digital itu justru menjadi media dia mengekspresikan diri, misalnya bikin film. Kemudian misal kalau anak-anak teater itu bikin pertunjukan teater tapi virtual. Dia videokan kemudian dia upload ke YouTube atau dia live kemudian ditonton secara virtual. Misalnya baru-baru ini yang dilakukan misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu punya program seniman masuk sekolah. Nah, semua pertunjukan dilakukan secara virtual. Sekarang ya? Ya, selesai sih, sudah selesai. Tapi jadi, ini kan udah mulai lagi tuh, maksudnya untuk pembatasan lagi sekolah-sekolah yang di desa sebenarnya lagi. Sekarang sekolah di desa dibatasi, kemudian dan sebetulnya itulah yang sebenarnya mau dibilang nggak mau dilakukan tapi itu anjuran pemerintah. Tapi nek dilakukan itu ya menyusahkan kita, ya tadi itu akhirnya kalau orang dewasa kayak kita ya ditinggal ngopi karo biu. Maka persoalan itu selesai karena saya pernah mendapat wejangan dari Mas Taufik. Gimana? Jadi persoalan itu cara menyelesaikan itu ada dua. Yang pertama adalah diselesaikan, yang kedua adalah didiamkan, maka akan selesai sendiri. Begitu ya? Dan saya selalu menggunakan yang metode yang kedua. Yang didiamkan. Diamkan, maka akan selesai sendiri. Sama, COVID itu mbok nengno kok lak bar dhewe. Lah problemnya kenapa COVID itu masih ada? Karena ora dinengno, cek diomongno ae. Ya bener. Aku nggak berani iya sih kalau ini. Aku nggak berani iya. Aku nggak berani iya dulu. Yang soalnya diomongin terus ke media itu. Iya bener. Media itu. Kalau media bener banyak. Kemarin saya baca itu, yang terjangkit Omicron itu banyak sekali anak-anak kecil. Jajal nek ora diomongke, lah ora bakal orang ngerti bahwa ada Omicron. So problemnya itu diomongke. Jajal mengke wae. Ora ono COVID. Iya. Oke, aku setuju kalau itu. Itu setuju aku. Cuman untuk didiamkan aja, aku nggak berani ngomong. Ya oke. Saya punya keyakinan bahwa problem atau masalah itu hanya dua pemecahnya. Yang pertama adalah diselesaikan segera dengan solusi-solusi tertentu dan dengan cara didiamkan, maka dia akan selesai sendiri. Oke. Dan saya selalu menggunakan metode kedua karena takut kalau menggunakan yang pertama justru tidak selesai, malah justru kriwikan dari kerusukan. Takutnya itu. Makanya saya ini kayak curhat deh. Kejadian Mas Pendi dengan istrinya kayak misalnya. Itu gitu. lebih baik saya diam. Oke. Nanti yang dilakukan apa? Gimik. Gimik tertentu. Misalnya pertama pegang jarinya. Saya nggak teruskan ya. Soalnya risknya sangat lebar sekali. Oke. Nanti saya pasti akan nge-share ke anak-anak saya untuk
untuk ditonton. Berarti salah satu metode untuk menyelesaikan masalah ada dua nih ya. Pertama yaitu diselesaikan masalah itu, yang kemudian didiamkan. Maka akan selesai dengan sendiri. Akan selesai dengan sendirinya. Itu pejangan yang diberikan oleh Muhammad Muhammad Taufik Nur. Gitu. Dan sering saya pakai itu sebenarnya. Oke. Nah, Aku gak ngerti nasab keilmuannya dari mana saya tahu. Tapi entah kenapa saya sering melakukan itu, karena banyak juga ternyata buktinya, banyak juga saya ketika ada masalah begitu dulu saya pernah berkesempatan menjadi ketua dewan kesenian gitu, ada masalah begitu saya diamkan, ya akhirnya selesai sendiri, meskipun banyak beberapa teman seniman yang menyerang bla bla bla, tapi saya diamkan saja. Nah, akhirnya selesai juga ketika program berlanjut. Ada kegiatan berikutnya, ketika saya undang kemudian saya ajak remkan, ya akhirnya mau juga ketemu ya. Ya bare salaman ayo, atau mungkin karena orang Jawa ya bahasa basi lebih tinggi daripada keterserangan, saya nggak tahu, tapi itu lebih indah daripada ketemu matamu kan. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara, obrolan tentang hari ini.